Ini gue coba sharing dulu ya. Share screen ya. Ya, muncul nggak ya? Oke. Nah. Ya, thank you teman-teman bisa kumpul semua di sini. Gue merasa terberkati sih bisa sharing firman Tuhan gini. Ini sharing kali ini gue beri judul Peace in the Storm. Peace in the Storm ini bukan peace ya. Tapi peace-nya itu peace damai. Oke. Di sini gue percaya sih mostly pasti banyak yang suka nonton film ya. Kalau gue sih suka banget, jadi kadang kalau gue nonton film, bener-bener sampai gue ilhami, terus gue ambil pelajaran dari situ sih. Jadi kali ini gue mau coba sedikit spoiler, film yang mungkin kalau udah nonton ya bagus sih. Kalau belum nonton gue coba jelasin juga. Judulnya The Devil All the Time. Ya, Wah, mungkin gue kalau belum nonton. udah, hah? Udah Belum nonton? nonton nih. Belum nonton, waduh spoiler dong. Iya, gue juga belum nonton nih. Udah ada di Netflix. Ada di Netflix nih. Ya filmnya nggak action gimana banget sih, cuman ya. Udah bagus banget. Wajib nonton. Iya, ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak lah ya. Oke, nggak apa-apa ya, gue lanjut ya. Mungkin dari sini bisa inilah nangkap pelajaran apa gitu. Ini gue coba ceritain dari awal nih. Ini karakter-karakternya. Awal mulanya tokoh utamanya ini adalah marinir Willard Russell yang di sebelah kiri nih. Jadi ceritanya di masa Perang Dunia Kedua, waktu di Pulau Solomon, Willard menemukan Sersan Miller Jones yang udah dikuliti, terus dibiarkan meninggal di kayu salib oleh prajurit Jepang. Jadi untuk mengakhiri penderitaannya, terus Willard lalu menembak Sersan Miller Jones ini. Tapi kejadian ini sayangnya menghantui Willard selama hidupnya. Terus praise God, Willard berhasil pulang kembali dengan selamat setelah perang. Willard kembali ke rumahnya di Coal Creek, Virginia Barat. Di situ perjalanannya melewati kota Meade di Ohio. Di situ di mana dia bertemu dengan calon istrinya yang namanya Charlotte Russell. Ini yang bawah, Charlotte. Charlotte ini kerja sebagai pramusaji di restoran. Jadi si Willard ini langsung jatuh hati, terus mereka menikah. Lalu pindah ke Knockemstiff, Ohio, di mana mereka mempunyai anak bernama Arvin. Ini yang dulunya Willard udah nggak pernah berdoa lagi semenjak kejadian itu. Sekarang mulai muncul kembali imannya, terus berdoa, sering berdoa. Bahkan membuat kayu salib di depan rumahnya supaya mereka bisa berdoa sama anaknya, sama istrinya juga. Terus ada lagi namanya Helen Hutton, itu yang pojok kanan bawah. Ini ceritanya dulunya sama mamanya Willard, Emma ini mau dijodohkan ke Willard. Cuman apa mau dikata gitu, nggak jodoh. Akhirnya jadinya sama Charlotte, disuka sama Charlotte. Tapi akhirnya Helen menikah dengan seorang pendeta karismatik gitu yang agak-agak itulah
lebay gitu ya. Namanya Roy. Ini di atasnya Roy. Kenapa dia dibilang lebay? Karena waktu dia berkhotbah itu dia ambil toples yang berisi laba-laba, penuh laba-laba gitu. Dia kayak membuktikan imannya. Yang dulunya katanya dia takut sama laba-laba. Waktu dia khotbah, dia buka laba-labanya, dia tuangin ke mukanya. Well, sayangnya sih mukanya digigit laba-laba jadinya. Terus akhirnya Willard harus bersembunyi selama beberapa waktu di tempat gelap gitu. And then mereka ini mempunyai anak namanya Lenora. Terus ya mungkin entah karena alergi apa gimana atau gimana gitu ya semasa dia di persembunyian di dalam kamar yang gelap itu. Jadi dia merasa dia tuh sekarang ini dia bisa menghidupkan kembali orang yang meninggal. So pada suatu saat waktu Lenora dititipkan ke Emma, mamanya Willard, lalu si Roy mengajak Helen ke hutan. Di sana suatu berdoa tiba-tiba Roy menusuk leher daripada Helen sampai meninggal. Si Helen ini nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu. Tapi tujuannya Roy ini ya itu. Dia mau mencoba membangkitkan kembali Helen. Setelah dia membunuh istrinya sendiri. Setelah dia coba-coba berdoa-berdoa gini-gini sampai beberapa waktu, akhirnya dia sadar kalau ini nggak akan bisa bangkit lagi gitu. Terus habis itu dia mencoba kabur di tengah perjalanan. Akhirnya dia teringat dengan anaknya gitu, dan di tengah jalan dia mau mencoba pulang kembali ke anaknya. Pada saat itu Roy menumpang kendaraan yang dikendarai oleh sepasang pembunuh berantai bernama Carl and Sandy Henderson. Carl ini yang di tengah, sama Sandy ini yang di bawah. Jadi ritual mereka membunuh itu mereka menerima penumpang gelap, lalu penumpang gelap ini dipaksa berhubungan intim dengan Sandy, istrinya, sementara si Carl ini mengambil foto. And then after that, ya dibunuh. Roy ini dibunuh oleh Carl. Terus 7 tahun kemudian, inilah anaknya Arvin dan Lenora. Ini udah besar sih, tapi ini 7 tahun kemudian dia masih sekitar umur ya 7 tahun sih. Mamanya Arvin menderita cancer. Terus Willard percaya kalau dia berdoa terus, ya lalu berdoa terus gitu. Cuman sampai akhirnya nggak sembuh, lalu istrinya meninggal. Terus Willard yang begitu patah hati, malamnya lalu bunuh diri di depan salib tersebut, lalu meninggalkan Arvin yang sekarang harus pindah ke tempat neneknya Emma. Terus di rumah barunya, Arvin mempunyai adik yang diadopsi yaitu anak Roy dan Helen, Lenora. Jadi si Arvin ini kayak grow love gitu sama si adiknya Lenora ini, jadi kayak overprotective gitu. Sampai pada suatu waktu ada si Arvin sempat diberikan senjata Luger gitu. Itu senjata bapaknya sih. Jadi ya dulu pernah ada orang yang mau bully si Lenora, terus
Dia lalu ancam pakai, ya pokoknya dipukulin deh sama si Arvin ini. Jadi kayak dia mengikuti jejak papanya gitu, yang dulunya tuh kayak marinir gitu. Terus ya di situ ada pendeta baru. Pendeta baru ini diperankan oleh, ini namanya Reverend Preston. Ini Reverend Preston ini charming banget ya. Jadi dia ini juga lulusan pendeta gitu. Dia lulusan sekolah pendeta, ya firman Tuhan lah ya, atau gimana. Tapi dia preaching gitu, preaching. Dia punya istri yang cantik, yang mau menuruti semua keinginannya. Jadi entah somehow gimana nih pendetanya bejat sih. Pendetanya bejat, ya gimana ya? Jadi kayak suka sama perempuan yang masih muda gitu. Jadi waktu itu si Lenora kan memang dia tumbuh di lingkungan yang Kristen juga. Jadi neneknya itu Emma yang merawat dia juga mengajarkan dia firman-firman Tuhan. Jadi dia benar-benar religius gitu. Sampai dia ketemu dengan pendeta ini, terus dicurahkan semua isi hatinya, tapi malah dimanfaatkan. Sampai ya Lenora jadi hamil gitu sama Preston ini. Terus karena nggak mau menanggung malu, lalu Lenora ini bunuh diri. Terus Arvin diberitahu oleh yang mengotopsi Lenora, yang tadinya nggak tahu kalau ini kenapa nih bisa bunuh diri gini, dikasih tahu kalau Lenora ini lagi hamil gitu. Kamu tahu nggak, ini dia lagi hamil. Terus dan ayahnya itu si Reverend Preston gitu kan. Yang dia tanya gimana ya nggak tahu juga sih. Cuman akhirnya si Arvin ini dia mengikuti Preston, terus dia melihat kalau Preston ini masih melakukan hal tersebut gitu. Jadi dia ikutin si Preston ini, dia lihat kalau si Preston ini tetap kayak mau menggoda perempuan masih muda yang kayak datang ke dia gitu. Akhirnya dia ambil pistol, dia bunuh si Preston ini. Terus dia melarikan diri toh karena udah membunuh. And then waktu dia mau di jalan itu dia menumpang, kebetulan dia ketemu dengan si Carl and Sandy, pembunuh berantai. Ya begitu ritualnya mau dijalankan, si Arvin ini kayak punya insting, jadi dia tahu walaupun si Carl punya pistol, akhirnya ditembak duluan lah si Carl dan juga Sandy-nya. Jadi pada saat yang bersamaan si Arvin sama si Sandy dan Carl itu yang meninggal sama Arvin, ditembak sama dia. Terus ternyata si Sandy itu adalah adik dari Sheriff Lee. Sheriff Lee yang ini, Deputy Lee. Deputy Lee ini juga gimana ya? Kayak sheriff yang kotor sih, sheriff kotor juga sih. Jadi kayak suka terima suap, lakukan yang nggak bener lah, terima suap, terus ya bad cop. And then waktu dia mengejar si Arvin di foto di hutan, terus si Arvin yang merasa nggak bersalah karena dia membunuh orang-orang jahat gitu. Jadi mereka adu tembak lah, baku tembak, yang akhirnya dimenangkan oleh si Arvin. Jadi waktu tembak pun, waktu dia masih sadar, si Arvin menunjukkan ke si Deputy Lee ini loh, ini adik kamu tuh pembunuh berantai, lihat nih. Dia tuh suka ambil foto
foto lagi berhubungan intim, terus habis itu membunuh korbannya gitu. And then ya begitu habis itu ya si Deputy Lee-nya meninggal, lalu Arvin pergi yang menumpang di mobil, terus ketemu dengan stranger, terus dalam pikirannya mungkin dia habis ini dia kayak berimajinasi nanti dia akan menjadi suami, lalu dia mungkin akan join perang di Vietnam. Oke, that's it sih ceritanya. And cukup jelas nggak ya ceritanya? Mungkin Dana agak sedikit tangkap ya. Jelas, Bro. Oke. Ketawa loh. Ya gue nggak usah nonton udah ini film. Iya. Kayaknya Sorry bro. Nanti ada muncul lagi ya. Joke. Nanti ada muncul lagi ya ininya. Film-film baru yang lebih bagus ya. Jadi gue coba jelasin dari perspektif gue sih. Mungkin dulunya kalau gue lihat nih, menurut semua karakter yang di sini, do they used by God? I mean, like, apakah mereka dipakai oleh Tuhan gitu? Kalau menurut gue sih iya. Khususnya si Arvin. Arvin dipakai untuk membunuh orang-orang jahat. Yang pada awalnya dia nggak ngerti gitu. Kenapa dia di umur 7 tahun harus kehilangan papa mamanya. Padahal papa mamanya itu udah bertobat dan sebagainya. Terus apakah mereka tahu pada saat itu mereka tuh dipakai oleh Tuhan gitu? Nggak tahu kayaknya. So, lanjut ke ini purpose, tujuan. Masuk ke ayat. Sebab itu, ini ayatnya di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lalu di Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melahirkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, ini nanti gue banyak ayat sih ya, tapi gue coba jelasin sedikit-sedikit sih. Menurut gue, tanpa kita sadari gitu ya, hidup kita nih sudah direncanakan, sudah di-plan gitu sama Tuhan, bahkan pada saat kita masih di rahim. Itu yang gue percaya sih. Jadi, lucky for those who know their calling in their life, beruntung yang tahu gitu, karena bahkan ada yang sampai berumur 60 tahun gitu, mereka nggak tahu gitu hidup mereka gitu di dunia, di mata Tuhan gitu. Jadi mereka mungkin punya tujuan sendiri, mereka nggak tahu tujuan hidup mereka di mata Tuhan itu apa gitu. Jadi apa maksud yang hidup yang diberikan Tuhan sama mereka gitu. Dia nggak tahu identitas dia di mata Tuhan. Ya gimana ya kalau kita nggak tahu tujuan tuh, nggak tahu tujuannya kita hidup gitu. Contoh kayak gue minggu lalu abis mungkin karena boring gitu hari Minggu, terus suddenly jam sekitar sore gitu, gue mau pergi
sama istri sama anak gitu ya, mau jalan-jalan gitu kemana. Terus tanyain, kemana ya anak ini? Jadi mikir doang aja udah habis waktu sekitar 15 menit gitu. Habis 15 menit, terus akhirnya kita pilih di Peak. Mau ke Peak nih. Ya tempat itu best spot lah ya dari sini. Ada pantainya, terus mana pemandangannya bagus, ada yang baru lagi, ada pantai pasir dan sebagainya. Terus ya kita sampai sana ya cuma ngiter-ngiter, nggak turun gitu. Ngiter-ngiter doang. Padahal udah sering sana gitu. Cuma kita ngiter-ngiter lagi. Terus pulang, habis pulang kita berhenti sebentar untuk beli kopi kenanga gitu. Terus sampai sekitar balik sampai rumah gitu. Terus poin gue sih, I mean what waste of time, sebenarnya nggak waste of time sih. Cuman kalau kita benar-benar tahu gitu ya, dari awal kita udah tahu gitu mau kemana, mau ngapain gitu kan, ya pasti lebih efisien, lebih efektif. Ini itu juga sih yang selama ini gue alami sih. Yang gue alami itu sampai bisa di titik begini, kalau gue sharing gini, yang dulunya gue bener-bener nggak apa ya, bahkan nggak pernah baca Alkitab dan sebagainya, terus sekarang gue bisa sharing di depan kalian gitu. Tapi ya ini based on my experience sama perspektif sih. Jadi ya kalau dulunya mungkin gue ada keras juga sama orang lain gitu. Tapi ujungnya gue akhirnya gue diketemukan sama Rista. Terus gue ada bikin startup, terus gagal, punya anak, terus dari situ I really feel his presence sih, his presence sama his miracles. Terus sampai ke tahap itu ya I just know that from now on gitu, kayak I just want to walk with God every day, terus believe, terus taat sama Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus gitu. Along the way ya keep close to God, bring Him praise, and become blessing gitu kalau bisa. Ya terus yang and then mungkin aja yang gue alamin gini sekarang ini, who knows itu benar dari Tuhan atau enggak gitu. Yang gue alami sekarang ini, yang dituntunin sekarang gue ini sampai kejadian seperti ini, gue harus gagal di startup, harus merasakan ini itu. Ya, how do I know this from God gitu. So ini next, I will explain the next slide. Kudus. Kudus itu adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami. This is according to Jeffrey Ramat. Jadi menurut dia kudus itu adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami. Benar sih. And then di ayat Imamat 20 verse 26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. And then di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So, yang nggak tahu kudus itu berasal dari kata kadosh, yang artinya dipisahkan ya. Gue percaya sih semua orang udah tahu sendiri. Dipisahkan untuk apa? Untuk sesuatu yang nggak biasa gitu. Sesuatu yang unik, mungkin sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut verse itu kita dipisahkan dari kegelapan dan dibawa ke terangnya yang ajaib. So, pada waktu, jadi Allah itu kan bukan hanya kudus ya, Allah itu maha kudus.
Allah itu Maha Kudus. Jadi kalau yang kita bilang murni atau kudus itu kadang masih ada celahnya, cuman kita nggak lihat aja gitu. Tapi kalau Allah itu benar-benar Maha Kudus, nggak bercela gitu. So, coba kita ambil cerita waktu Musa ketemu Tuhan, waktu Tuhan menampakkan diri di semak duri di Gunung Horeb. Itu ada di ayat Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. So, dari ayat ini, kita tahu kalau mungkin bisa kita simpulkan, kenapa kita harus kudus gitu. Kenapa kita harus kudus? Ini ada di ayat Matius 5 ayat 8. Bunyinya, berbahagialah orang yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Allah. And then di John 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Ini wow banget sih ayatnya. So, itu sih kenapa kita harus kudus ya. Karena gue percaya kita bisa ngalamin Tuhan itu kalau kita dari hati itu kudus. Gitu. Ada banyak orang percaya gitu, yang dalam hidupnya dia kayak bingung. Ini kenapa sih begini? Gitu. Dia nggak bisa mengalami Tuhan gitu dalam hidupnya. What is happening to me gitu? Kenapa ini? Ada apa ini? Jadi mereka komplain gitu. Begini begitu, begini dan begitu. Padahal ya kalau dia bisa lihat gitu ya, pembelaan Tuhan itu ada gitu di hidupnya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya selalu bekerja dalam hidupnya. Cuman dia nggak bisa lihat. Gitu. Cuman dia nggak bisa lihat aja. Terus kalau kita mengalami Tuhan gitu ya, kita tahu gitu, kita kayak mengerti gitu. Kita kudus, terus kita mengalami Tuhan. Terus ya, kalau kita bisa mengalami Tuhan, apa sih untungnya gitu? Ya untungnya itu. Kalau kita kudus, kita mengalami Tuhan, kita merasakan Tuhan gitu. Intinya ya kita bisa mengalami, bisa merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, rencana-rencananya, jalan-jalan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita itu lebih mudah. Kita bisa menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga waktu kita mengalami badai dalam hidup kita, we can stay calm. Gitu. Ya tapi sebagai manusia kan, of course, pasti kita ada doubt ya. Pasti kita punya doubt, punya keraguan gitu. Apalagi kayak dulu kemarin dengar yang adiknya Nadia cerita tuh tentang apa sih? Dia harus selama bulan ketiga gitu mendengar kalau nih bayinya there's something wrong with the baby gitu. Dan dia keep in faith gitu sampai akhirnya semua dokter dia ketemuin, and then finally ya memang everything is fine gitu. God with them gitu. Sampai akhirnya bisa ya sekarang udah rencana punya anak kedua gitu. Itu wow sih. Terus kalau ya kita lihat lagi gitu,
Kalau kita mulai mengalami keraguan apa segala gitu, apa sih yang kira-kira harus dilakuin ya? Bener sih, itu mungkin kita harus stay connected gitu sama Tuhan, kita berdoa, kita present worship gitu. Di situ mungkin bisa lebih, mungkin Ciani nanti lebih tahu sih daripada gue. Mungkin dia bisa sharing nanti next. So, terus kita masuk nih. Kalau kita tadi back ya ke, kalau kita tahu gitu, ini tuh rencana Tuhan dalam hidup kita mengerti jalan-jalannya, kita mengerti rencananya. Mungkin kita bisa lihat jadi kalau kita ketemu badai hidup gitu, we met storm in our life, mungkin kayak seperti saat ini ada COVID-19 gitu ya. Ya kita bisa, ada yang mungkin beranggapan, waduh ini kenapa sih begini, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Ya sebenarnya dari perspektif gue sama perspektif orang lain pasti berbeda sih. Cuman yang gue lihat sih, we have to keep the faith sih. Nih, contohnya di Matius 8 ayat 23 sampai 24. Ini waktu Tuhan Yesus berjalan ingin menyeberang danau di Galilea. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Well, ya mungkin dari perspektif kita ya gampang sih kalau itu Tuhan Yesus gitu. Tapi yang gue tangkap sini, Tuhan Yesus lebih besar daripada badai. Dan juga pada waktu dia mau menyeberang ke danau tersebut, itu sebenarnya tujuannya apa? Gitu. Tujuannya apa dia mau menyeberang ke danau? Itu kan dia mau untuk apa ya? Memberitakan firman Tuhan lebih lagi gitu. Terus waktu dia memutuskan untuk menyeberangi danau itu, Tuhan Yesus tahu nggak itu bakal nanti ada badai? I don't think so. Cuman kenapa Tuhan Yesus keep calm gitu? Dia tidur gitu. Dia tertidur lalu dia malah marah. Dia bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Gitu katanya. Ini sih ilustrasi ini sih. So, I believe ya, walaupun dalam badai gini, what we have to do is ya itu, kita mesti tangkap gitu. Sebenarnya itu maksud Tuhan tuh apa gitu dalam kejadian semua ini gitu. Kalau kita kemarin sih gue baru dengar khotbah Pak Niko, dia sempat bilang dulu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu contohnya Noah disembunyikan. Terus ada Musa juga disembunyikan, dia sempat lari ke pengasingan ke tempat yang agak itu sampai dia menikah di situ. Terus ada lagi Yusuf diasingkan ke Mesir. Daud juga harus pergi mengasingkan diri dan sebagainya sampai kepada Tuhan Yesus pun juga pada waktu lahir zamannya Herodes dia harus pergi menyembunyikan diri. Itu kata Pak Niko sih. Jadi just believe that something great is coming. Ada alasannya semuanya. Jadi mesti keep the faith sih. And then, what if we have to do something
Kayak Tuhan Yesus kan dia tujuannya mau nyebrang itu kan dia mulia gitu. Emang dia ingin menyebarkan firman Tuhan gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia kan ya pasti ada, kalau kita percaya Tuhan pasti ada iblis gitu. Bagaimana kalau kita sampai jatuh ke dosa? Kita jatuh ke dosa, kita ya, ada yang mungkin yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Saya mungkin gue juga nggak tahu. Cuman the point is, kalau gue selama ini ya, waktu gue udah decide I will walk with God, maksudnya benar-benar taat sama Roh Kudus, apa yang dia katakan gitu. Jadi kalau pada saat gue mau melakukan sesuatu, jadi gue benar-benar kayak berdoa, gue tanya gitu. Terus ya somehow pasti ada satu poin di mana something bad happen to us gitu. Kita kenapa gitu? Suatu saat kita nggak tahu kenapa ya something bad happen to us. Nah, kalau kita bisa, kalau gue bisa keluar dari situasi ini gitu, bad things ini, tanpa harus berbuat dosa, I will keep, ya maksudnya kalau terpaksa gitu, gue harus berbuat dosa untuk keluar dari situasi seperti ini gitu. Di saat itulah gue benar-benar gue serahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Intinya gue benar-benar menjauhi dosa. Itu sih ya. Kalau gue sih. Yang sampai saat ini gue juga tetap lakuin gitu. Well, kalau mungkin ada yang terpaksa gitu. Harus, ini dia tahu nih dosa gitu. Dia tetap lakuin gitu. Gue hajar aja deh, gini. Supaya bad-things-nya hilang gitu. Well, just believe that. Ini ada ayatnya di Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Lalu, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak kena gampang. Well, ya fortunately sih, sampai saat ini sih, gue tetap menerima ganjaran dari apa yang gue perbuat gitu. Kalau enggak ya gue ngeri juga sih. Ya nggak sampai bagaimana banget ya. Mungkin ada yang sampai bagaimana, gue nggak tahu. Mungkin itu keputusan mereka sendiri atau gimana. Cuman kalau sampai kita menerima ganjaran gitu ya, percayalah kalau kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi Father care for us, dia peduli sama kita. Kalau kita sampai menerima ganjaran ya live with it gitu. Kata lainnya. Terus ini back to the movie. Tadi yang udah denger kan, si Arvin itu, do they know they were used by God? I don't think so. Terus, walaupun dia sekarang ini dipakai oleh Tuhan gitu, apakah mereka mendapatkan peace dalam hidupnya? I don't think so juga sih. Jadi, masuk ke selanjutnya di 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, mungkin semua orang punya decision, punya plan dalam hidupnya gitu. Tapi dari judulnya tadi,
peace in the storm, itu yang mungkin dari perspektif gue itu. So know your purpose, di mata Tuhan gitu maksudnya. And then ya walaupun sebenarnya kita kalau memang mau dipakai Tuhan gitu pasti kita kan bukan apa ya namanya, kita nggak menguduskan diri, tapi kita tuh dikuduskan seperti ayat tadi Bapak itu memberi ganjaran kepada anaknya. So if you really know that you are part of God's plan gitu, maksudnya kalau kita tahu gitu kita tuh bagian dari rencana Tuhan. Ya, I believe sih kita pasti dalam perlindungan Tuhan gitu. Dan kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya, menerima janji-janjinya, and live in peace with it. Because ya Allah itu kan baik ya, maha baik. Aku percaya sih apa yang terjadi gitu ya pasti kalau kita punya kayak kita sekarang ini kan punya anak nih, yang punya anak pasti kan kita maunya kan yang terbaik untuk dia gitu. Yang mungkin kita mau anak kita ini kenapa-napa gitu. Walaupun kita sebagai anak itu ya nggak ngerti gitu jalannya. Kita nggak ngerti jalannya Tuhan itu gimana. Mungkin kalau dijelaskin kan bisa kita nggak mudeng gitu. Karena apa? Karena rencana Tuhan itu nggak cuma buat kita doang. Rencana Tuhan itu generations over generations sih menurutku. Like so far in the future. So dan Allah itu benar-benar Allah yang maha kudus. Allah yang punya integritas, yang menepati janjinya. Seperti di ayat ayat bilangan sebentar ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? I believe juga sih kalau Tuhan udah punya rencana buat kita sih, nobody, no one gitu di universe ini yang bisa mengagalkan rencana Tuhan sih, sama janjinya dalam hidup kita. So, itu aja sih yang mau gue sharing. Nah. Ini ada slide. Haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you. God bless. Thank you, Andy.